Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada jemaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam juga harus terus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat meraih syafaatnya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selain itu, pada momentum khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lakukan dengan tindakan nyata, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Di antara perintah Allah yang harus kita lakukan adalah mencari rezeki yang halal dalam kehidupan di dunia ini melalui cara-cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Masyarul muslimin rahimakumullah. Terkait dengan rizki yang halal, pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang bisa menjadi renungan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Khutbah kali ini mengangkat judul Bahaya Judi dan Pinjaman Online. Dengan materi ini, diharapkan kita semua sadar
bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai perbuatan setan yang harus kita jauhi karena hanya akan menyengsarakan kita. Terlebih tren saat ini judi online banyak bermunculan di media sosial yang mengiming-iming masyarakat dengan penghasilan yang banyak dan instan. Padahal sebaliknya hanya akan menjerumuskan dan menyengsarakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka maza yunfiqun. Qulil afwa kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Al-Baqarah ayat 219. Allah juga mengingatkan dalam ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Selain judi online yang membawa banyak mudarat, perlu juga diwaspadai tren pinjaman online yang menawarkan kemudahan dalam pendanaan dan pembiayaan. Jika tidak selektif dan berhati-hati, kita bisa terjebak dalam hutang yang penuh dengan riba. Terlebih saat ini bermunculan banyak ragam lembaga keuangan online yang tidak berbadan hukum dan menawarkan dana yang bunganya sangat tinggi hingga masyarakat tidak bisa mengembalikannya karena terjerat hutang dengan bunga tinggi ini. Maka akhirnya harta benda habis untuk membayarnya. Nauzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan judi online, baru-baru ini pemerintah mengungkap besarnya omset pada judi online di salah satu situs judi online dengan jenis slot yang mencapai 2,2 triliun per bulan atau 27 triliun setahun. Dengan perputaran uang sebanyak ini, mengembang judi slot bisa meraup untung hingga 27 triliun per tahun. Mirisnya, yang menjadi korban judi online ini kebanyakan adalah masyarakat kecil sampai dengan anak-anak
kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Selain memang perbuatan yang diharamkan dalam Islam, judi juga telah menyengsarakan masyarakat kecil yang sulit dalam mengakses kebutuhan hidup. Oleh karena itu, perlu kita pahami beberapa bahaya judi online. Di antaranya dapat menyebabkan ketergantungan yang serius. Orang yang terlibat dalam perjudian memiliki kemungkinan besar kehilangan kendali atas waktu dan uangnya. Bukannya mendapatkan keuntungan, judi akan menyebabkan kerugian finansial karena keberuntungan tidak selalu berpihak dan banyak orang kehilangan banyak harta, bahkan keluarga. Selain itu, perjudian juga dapat menyebabkan permasalahan mental dan psikologi, di antaranya stres, kecemasan, dan depresi. Kesulitan keuangan yang timbul dari perjudian bisa memperburuk masalah kesehatan mental. Oleh karenanya, bukan hanya kerugian materi saja yang akan didapatkan dalam judi online, namun kerugian moral juga akan dapat dirasakan. Masyarul muslimin rahimakumullah, masyarakat juga perlu mewaspadai pinjaman online yang bisa sewaktu-waktu menjerumuskan. Perlu disadari beberapa hal tentang pinjaman online. Di antaranya tingginya bunga. Pinjaman online seringkali memiliki tingkat bunga yang sangat tinggi. Orang yang meminjam bisa mengalami kesulitan serius dalam membayar kembali pinjaman karena beban bunga yang berat. Akibatnya, pinjaman online dapat menjadi perangkap hutang, terutama jika seseorang tidak dapat membayar tepat waktu. Denda dan bunga tambahan dapat membuat jumlah hutang semakin besar. Selain itu, akan muncul resiko penipuan dan keamanan karena ada pihak yang memanfaatkan kebutuhan mendesak seseorang untuk mendapatkan pinjaman secara jangka panjang, mengandalkan pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan masalah pembayaran pengembalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengetahui hal ini, maka sudah seharusnya di zaman yang serba mudah ini, kita juga tidak boleh memudahkan dan menggampangkan semua dan mudah terjebak dalam tindakan-tindakan yang bisa menyengsarakan kehidupan kita dan keluarga. Sangat penting bagi kita untuk benar-benar berhati-hati dalam bertindak dan menghindari penipuan-penipuan yang dilakukan secara online, termasuk mewaspadai bahaya judi online dan pinjaman yang memberatkan keuangan. Kita disyariatkan untuk bekerja dengan baik, untuk mencari rezeki yang baik. Setelah itu kita diajarkan bertawakal dan berserah diri kepada Allah, karena ialah yang telah mengatur rezeki setiap makhluk di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasa wa taruhu bitona. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberikan rezeki kepada burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan kehidupan kita sengsara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.